Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Pakai sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Polisi menangkap sopir taksi daring yang memerkosa penumpangnya saat perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. KPK nyatakan pemberian rehabilitasi Prabowo atas vonis ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi tidak pengaruh pada pengusutan kasus. Ibu Alvaro mengungkap adanya ancaman penculikan yang pernah disampaikan ayah tiri Alvaro sebelum putranya ditemukan meninggal dunia. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 26 November 2025. Kami mulai jumpa kita dengan informasi bencana longsor di Sumatera Utara. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah. BPBD Sumut mencatat hingga Rabu sore 13 orang dilaporkan meninggal dunia. 9 korban di Tapanuli Selatan, 4 lainnya di Tapanuli Tengah. Bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli udah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini ke dekat Matauli. Video amatir ini merekam banjir bandang yang menerjang perumahan Matauli di Tapanuli Tengah Selasa kemarin. Di Hajoran, rumah mertua. Tampak sejumlah bangunan dan kendaraan warga tertimbun material lumpur. Video amatir warga lain juga menunjukkan saat banjir bandang menerjang sejumlah rumah warga, bahkan sejumlah kendaraan nyaris terbawa arus banjir bandang. BNPB lalu menetapkan status tanggap bencana di sejumlah wilayah terdampak. BPBD Sumatera Utara mencatat hingga Rabu sore 13 orang dilaporkan meninggal dunia. Sebanyak 9 korban dari Tapanuli Selatan, sementara 4 lainnya di Tapanuli Tengah. Bisa kasih kau dulu, Wah. Kawan. Depan tuh dulu, Wah. Di Hajoran. Di rumah mertua. Sementara di Tapanuli Selatan, saudara, imbas tanah longsor, lalu lintas dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Sibolga menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Akibatnya kendaraan dari kedua arah tidak bisa melintasi kawasan ini. Para pengendara terpaksa mengantre sambil menunggu air surut. Menurut pengemudi, jalur tidak bisa dilintasi sejak Selasa malam. Personel TNI Polri mengerahkan 2 unit alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material longsor menuju Kabupaten Tapanuli Tengah. Lama antri di sini, Bang? Udah 24 jam. 24 jam? Ya. Abang dari mana mau kemana ini, Bang? Aku dari Sumbar mau ke Tanjung Balai. Mau ke Tanjung Balai. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan, Bang? Hanya menunggu aja ya? Menunggu lah. Iya. Menunggu. Nggak ada alternatif lain. Ya. Tapi udah ada nggak tanda-tanda surutnya, Bang? Sampai sekarang? Belum, masih naik. Tolong bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli. Ya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Nah, begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional. Video amatir warga merekam detik-detik banjir bandang dan longsor di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa pagi. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah rumah yang mereka tempati tertimbun longsor.
Wilayah lain di Tapanuli Tengah juga tidak luput diterjang banjir bandang akibat tingginya curah hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Banjir bandang membawa material kayu hingga hampir menutup rumah warga di Kelurahan Huta Nabolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan pihaknya bersama dengan BPBD tengah menyiapkan titik-titik pengungsian. Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada GOR aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Kau nahanin kereta kita, Kak. Kabupaten Tapanuli Selatan juga terkena banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, yaitu Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan juga Desa Aiknado. 4 orang dilaporkan hilang dan 21 orang mengalami luka-luka. Kami sekarang ini berada di Desa Aiknado, Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi banjir bandang. Banjir bandang, Komandan. Jadi saat ini belum bisa kami perkirakan apakah ada korban atau tidak. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Banjir bandang juga menerjang 2 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selain merusak rumah warga, banjir bandang juga memutus akses jalan lintas provinsi yang menghubungkan 4 kecamatan. Data BPBD, ada 7 kecamatan di wilayah Mandailing Natal yang terdampak banjir dan longsor. Kecamatan yang terdampak situasi atau kondisi penghujan belakangan ini seperti di Kecamatan Muara Batanggadis, kecamatan yang terparah di Kecamatan Muara Batanggadis ya, ada di 4 desa yang kita sebut Desa Sulangading. Hingga Rabu pagi, BNPB mencatat ada 8 orang meninggal dunia dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Saat ini, BNPB juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk penetapan status tanggap darurat. Tim Liputan, Kompas TV, Sumatera Utara. Sementara itu di Sumatera Barat, hujan deras yang melanda Kabupaten Tanah Datar menyebabkan jembatan Jorong Sungai Rayo di Kecamatan 10 Koto Tanah Datar terputus. Akibatnya 18 keluarga di Jorong Sungai Rayo terisolasi. Sebagian jembatan hanyut tersapu derasnya arus sungai. Warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta waspada dan mengungsi jika debit air tiba-tiba meningkat. 150 meter dari bantaran sungai itu kami ungsikan di rumah penduduk yang ada di sini. Kami bersama Brimob dan Kodim juga Polres itu sudah membuat dapur umum dan juga tenda-tenda untuk mengungsi, yang mana dalam keadaan seperti ini bagaimana kami segera bisa menangani. Yang pertama mengintimidasi bagaimana masyarakat kami selamat dulu. Damkar Kota Padang menurunkan personel untuk membantu membersihkan material sisa banjir. Dengan menggunakan mobil pemadam, 6 orang petugas membantu warga membersihkan rumah dari material lumpur sisa banjir. Pembersihan dilakukan berdasarkan arahan dari RT setempat. Petugas menargetkan melakukan pembersihan untuk 10 bangunan termasuk fasilitas umum. Cuaca ekstrim memicu terjadinya banjir di 5 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ribuan rumah terendam dan 24.000 jiwa terdampak. Kami dapat laporan dari warga apa Bu? Batu Busuk di RT 1 RW 3
melaporkan dari BRT untuk kegiatan penyemprotan rumah warga yang terkena imbas banjir. Saudara, untuk mengetahui penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Emir Syahpurba dan juru kamera Bahri. Emir, bagaimana proses evakuasi warga pasca terjangan banjir dan longsor yang terjadi, Emir? Ya, Cynthia dan juga saudara, tentunya untuk sampai dengan melakukan upaya evakuasi tersebut, sejumlah daerah masih terisolir. Sejumlah daerah di Tapanuli Selatan juga di Tapanuli Tengah. Sementara itu, Cynthia dan juga saudara, korban jiwa dari bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara ini, ada 13 orang meninggal dunia yang kita dirincikan. Cynthia dan juga saudara, 9 dari korban tersebut merupakan korban dari bencana banjir bandang yang terjadi di Tapanuli Selatan. Sementara 4 orang lainnya adalah korban dari bencana longsor yang terjadi di Tapanuli Tengah. Ya, Cynthia dan juga saudara, pasca banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan, siang tadi personil gabungan dari TNI Polri menurunkan 2 ekskavator untuk melakukan pembersihan jalan dari material longsor ya di daerah Desa Ainabara, Tapanuli Selatan. Beberapa lokasi jalan yang tertimbun tanah longsor mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Sibolga menuju Tapanuli Selatan mengalami putus total. Sehingga Cynthia dan juga saudara, para pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut diimbau untuk mencari alternatif lain dari Kabupaten Asahan. Sementara itu masih dari Tapsel, luapan Sungai Batang Angkola juga memutus akses jalan lintas Sumatera lintas tengah Sumatera, di mana luapan Sungai Batang Angkola yang berada tepat di pinggir jalan mengakibatkan jalan lintas tengah mengalami ataupun tergenang banjir setinggi 1 meter yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan yang panjang. Ya saudara, juga peristiwa longsor dan juga banjir bandang ini selain di Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah juga terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara lainnya, seperti di Tapanuli Utara, Cynthia dan juga saudara, puluhan rumah terdampak banjir dan mengakibatkan 2 jembatan yang menjadi akses warga terputus akibat adanya peristiwa banjir bandang. Sementara itu di Sibolga, Cynthia dan juga saudara, banjir menerjang beberapa kecamatan yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur rumah warga dan menyeret kendaraan warga. Dan tentunya Cynthia dan juga saudara, kita masih menunggu untuk data pasti berapa sebenarnya yang menjadi korban jiwa dari peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara ini, dan berapa ratus orang juga yang mengalami luka-luka ataupun terdampak. Adapun sendiri untuk evakuasi masih terus dilakukan pemerintah daerah seperti di Tapanuli Tengah, Cynthia dan juga saudara, posko pengungsian telah didirikan, begitu juga dengan distribusi bahan-bahan pokok dan bantuan untuk nantinya dapat membantu pengungsi beberapa hari ke depan. Baik, terima kasih atas laporan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Bahri dari Sumatera Utara. Polisi menangkap sopir taksi daring yang memerkosa penumpangnya saat perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Lengkapnya sebentar lagi. Saudara, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap sopir taksi online usai dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap penumpangnya. Diduga peristiwa pemerkosaan dilakukan di pinggir tol Tangerang Cengkareng pada Sabtu dini hari. Apa tuh senjatanya? Enggak ada, Pak. Kamu ceritain dulu sama istrimu biar ngerti nih, istrimu. Kamu ceritain dulu sama istrimu, jelasin. Ada kejadian apa? Kalau nggak ada kejadian apa-apa, Pak polisi nggak bakalan bisa nyari. Ya, kamu kasih tahu istrimu. Polisi menangkap Fatur Gozali, sopir taksi online di kediamannya di Depok, Jawa Barat pada Senin dini hari. Pelaku diamankan usai dilaporkan seorang perempuan berinisial NG
lantaran telah melakukan penganiayaan dan memperkosa korban saat menumpang taksi pelaku pada Sabtu dini hari. Kamu ceritain dulu sama istri, kamu jelasin. Ada kejadian apa? Kalau nggak ada kejadian apa-apa, Pak polisi nggak bakalan bisa nyari kamu. Ya? Kamu kasih tahu istrimu. Jangan ini kan. Tadi dia nempel gini. Nempel di kiri. Usai ditangkap, polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian dengan menghadirkan pelaku. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa mobil yang digunakan sebagai taksi online serta pakaian pelaku dan korban. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono menyatakan peristiwa terjadi saat korban melakukan perjalanan menggunakan taksi online yang dipesannya dari Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. NG usia 30 tahun, seorang perempuan ini memesan taksi online. Kemudian berangkat dari Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku seorang sopir taksi online ini langsung masuk ke tempat duduk penumpang dan kemudian melakukan penganiayaan. Setelah melakukan penganiayaan, korban diruda paksa. Sabtu dini hari 22 November 2025, korban seorang perempuan memesan taksi daring dari kawasan Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sopir dan penumpang kemudian melakukan perjalanan ke Bandara Suta melalui tol Tangerang Cengkareng. Saat di tol sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, sopir meminta izin ke penumpang menepi untuk mencuci muka. Kepada penumpang, sopir mengaku mengantuk. Di lokasi ini diduga tindak kejahatan dilakukan sopir taksi daring terhadap korban. Sebelum kemudian aksi kejahatannya, polisi tak membutuhkan waktu lama untuk menangkap pelaku. Beranjak ke kasus lain, Polda Jawa Tengah mencopot AKBP Basuki dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pengendalian Massa atau Dalmas Direktorat Samapta. Pencopotan sebagai imbas dari kasus meninggalnya dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi. AKBP Basuki selepas dicopot dari jabatannya lalu dipindahkan ke pelayanan markas atau Yanmas Polda Jateng. Ia turut ditahan di rumah tahanan Polda hingga 8 Desember 2025. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto bilang pencopotan Basuki sebagai tindak lanjut atas temuan dugaan pelanggaran berat kode etik. Betul, AKBP Basuki dicopot sejak 21 November 2025 lalu. Jabatan yang kosong itu dihandle langsung oleh Dir Samapta. Kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, seperti kami kutip dari Kompas.com. Setelah ini lilin akan mati, teman-teman. Keluarga dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang mendesak polisi mengumumkan hasil penyelidikan, termasuk kejelasan ada tidaknya tindak pidana terkait kematian dosen Dwinanda Lincia Levi. Edi Pranoto dari tim advokasi Untak Semarang menyebut ada banyak potongan peristiwa yang belum bisa dijelaskan polisi. Salah satunya terkait rentang waktu 9 jam terkait informasi meninggalnya Levi yang baru diterima pihak kampus sekitar pukul 14.30 siang. Padahal korban ditemukan tak bernyawa sekitar pukul 5.30 pagi. Selain itu, hasil visum luar maupun dalam belum cukup menjelaskan penyebab kematian Levi. Gak ada potongan-potongan peristiwa yang belum ada penjelasan. Misalnya yang paling mudah untuk dipahami dan harus dipertanyakan adalah yang kami pertanyakan adalah rentang waktu dari AKBP B yang kemudian kena patsus itu dari jam 05.30 sampai dengan kemudian Inavis datang, kemudian kami justru mendapat informasi dari pihak lain, bukan dari pihak yang berwenang. Ini bagian-bagian yang kemudian kami ditugaskan untuk itu, Mas. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mendorong polisi bisa lebih cepat mengungkap kasus ini seperti yang diharapkan keluarga korban dan pihak Untak. Namun jangan sampai menutup fakta-fakta yang belum tergali untuk mengungkap ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.
ketikapun itu diterapkan, kalau faktanya tidak sesuai, ya berarti kan unsurnya tidak terpenuhi. Bisa jadi ada fakta lain. Nah, fakta lain itu kan melalui keterangan saksi, melalui pemeriksaan forensik terkait dengan analisis digital forensik CCTV, terkait dengan hasil otopsinya, itu kan harus dibuat garis koherensi yang kuat, apakah memang unsurnya kelalaian atau ada yang lain atau bukan peristiwa pidana, termasuk apakah ada ringkasan rekaman medis almarhum. Intinya kronologi peristiwanya ini kan harus benar tergambarkan fakta-faktanya. Sebelumnya korban ditemukan meninggal di sebuah kostel pada 17 November. AKBP Basuki menjadi orang pertama yang melapor ke Polsek Gajah Mungkur. Meski belum ada kesimpulan pidana, Basuki sudah menerima sanksi penempatan khusus atau patsus selama 20 hari. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bukan kali pertama Presiden Prabowo Subianto mengampuni terpidana korupsi. Sebelum mantan Dirut ASDP, Presiden pernah memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Lalu apakah pengampunan kepada koruptor dianggap sebagai upaya melemahkan KPK? Bertemu kembali, Saudara. KPK merespons pemberian rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lain oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK menyebut proses penyidikan, penyelidikan hingga penuntutan kepada 3 terdakwa sudah melalui uji hukum dan dinyatakan sah secara formil maupun material. Artinya, menurut KPK, apa yang dilakukan KPK termasuk memenangkan pra-peradilan hingga putusan majelis hakim membuktikan proses kasus dugaan korupsi akuisisi PT JN oleh PT ASDP tidak cacat hukum. Formil maupun material sudah diuji dan sudah selesai. Artinya selesai itu pekerjaan kami sudah lulus dari uji material, uji formil dengan memenangkan pra-peradilan, dan kemudian juga sudah diuji secara material dengan terbitnya putusan atau vonis majelis hakim. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya. Sebelumnya, Ira divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara dalam kasus korupsi kerjasama akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Pengumuman rehabilitasi disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Istana Negara kemarin. Dasko menyebut rehabilitasi diberikan setelah adanya aspirasi masyarakat melalui DPR. Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Alhamdulillah, pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Merespons hal ini, KPK menghormati keputusan Presiden Prabowo. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa yang harus dihormati semua pihak. KPK menghormati keputusan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebagai hak prerogatif dari Presiden kepada 3 direksi PT ASDP tersebut.
Dugaan kasus korupsi Ira Puspadewi mendapat sorotan dari masyarakat. Di media sosial beragam dukungan muncul. Narasi yang dimunculkan pengguna medsos adalah kasus Ira disebut mirip seperti Tom Lembong. Mantan Dirut ASDP tidak ambil uang sepeser pun tapi dianggap merugikan negara hingga 1,25 triliun rupiah. Usai vonis berlangsung, terdakwa Ira pun mengatakan ia tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Akuisisi PTJN adalah aksi strategis untuk menguntungkan ASDP dan negara. Yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Majelis Hakim telah memvonis Ira dan 2 terdakwa lainnya. Meski terbukti tidak menerima keuntungan finansial, Hakim menyebut perbuatan para terdakwa bukan kesalahan murni melakukan korupsi, melainkan perbuatan kelalaian berat tanpa kehati-hatian. Tim Liputan, Kompas TV. Bukan kali pertama Presiden Prabowo Subianto mengampuni terpidana korupsi. Sebelum mantan Dirut ASDP, Presiden pernah memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong. Lalu apakah pengampunan kepada koruptor dianggap sebagai upaya melemahkan KPK? Praktisi hukum Todung Mulya Lubis dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Golkar Sudha Santandra bergabung untuk diskusi soal ini. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore Abang Todung. Selamat sore, Bos. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Pak Todung, dengan berkaca dari pengampunan yang diberikan kepada terdakwa kasus ASDP, sebelumnya ada pengampunan amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom Lembong. Ada kesan di publik, ini kayaknya mudah bagi Presiden memberi pengampunan kepada terdakwa koruptor. Anda menangkap demikian juga atau enggak? Saya ingin melihat dalam konteks kontroversi yang ada pada beberapa kasus di mana kriminalisasi terhadap kebijakan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, ini mengganggu ya. Jadi dalam kasusnya Ira kita melihat ya, dugaan ada kriminalisasi itu terhadap kebijakan, padahal kebijakan yang dibuat sesuai dengan aturan main, sesuai dengan peraturan perusahaan, mendapat persetujuan, semua itu kan adalah keputusan komersial bisnis ya, yang tidak bisa dipidana, tidak bisa dikomersialkan. Nah, tadi dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan self enrichment, memperkaya diri sendiri. Nah, ini sudah satu bukti sebetulnya bahwa ya dia tidak punya niat ya jahat ya mens rea untuk memperkaya diri sendiri. Jadi kriminalisasi terhadap kebijakan semacam ini mengganggu banyak pihak. Dan oleh sebab itu reaksi publik menurut saya sangat bisa dirasakan. Nah, tapi satu hal yang saya ingin katakan adalah kalau Anda menanyakan apakah Presiden Prabowo sepertinya mengobrol ya melalui rehabilitasi, melalui amnesti, rehabilitasi. Ya. Nah, saya kira sih kita ini sedang hidup dalam satu zaman abnormal. Ya, kita dihadapkan pada begitu banyak kasus korupsi, malah kejaksaan itu ya beberapa kali memamerkan begitu banyak uang yang dikorupsi. Itu uang cash dipamerkan. Dan jumlah kerugian keuangan negara itu begitu besar, fantastis. Nah, memang jadi ada semacam dilema, loh kok begini keadaannya ya. Tapi kalau misalnya kasus seperti yang dihadapi oleh Ira itu tetap diproses, ya memang juga publik akan merasa, loh siapa yang akan mau bertanggung jawab dan mau menjadi direksi perusahaan BUMN kalau bisa dikriminalisasi misalnya. Jadi saya ingin lihat dalam konteks kasus per kasus dan tidak ingin membuat satu generalisasi dalam hal ini. Sampai kemudian, sorry saya potong Pak, kalau belajar dari kasus rehabilitasi ini menurut Anda secara proses penuntutannya ini kurang kuat? Ya, tadi dikatakan oleh KPK bahwa mereka sudah di pra-peradilan ya, sudah melakukan penyidikan ya. Tapi kan itu tidak cukup. Kita kan juga harus melihat secara material ya kasus korupsinya itu seperti apa, dan kalau KPK sudah melihat bahwa tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, nah apakah layak kasus itu diteruskan atau tidak? Nah, ini pertanyaannya menurut saya. Jadi kalau kita melihat ya kasus yang seperti ini
Business judgment rule itu mesti betul-betul dilihat ya sebagai satu guidance, sebagai satu pedoman oleh pengusaha-pengusaha, oleh direksi untuk membuat satu keputusan dan tidak bisa dipidana. Nah, Presiden Prabowo mungkin melihat ini dan mendengar ini dan membuat rehabilitasi. Pertanyaan saya cuma satu, kita perlu hati-hati dalam memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini, karena kita juga mesti menjaga hukum. Kalau saya, rehabilitasi dan gerasi itu kan diberikan setelah ada putusan yang inkrah. Setelah inkrah baru ada permohonan untuk rehabilitasi dan untuk juga gerasi gerasi. Kalau amnesti dan abolisi bisa dikeluarkan sebelum ada proses peradilan. Nah ini kan kita mesti sepakati semua mekanisme. Sudah kami tangkap poin itu, Pak. Saya bahagia, saya senang, saya happy dengan rehabilitasi yang diberikan kepada Ira karena menurut saya dia yang betul-betul ya punya profesionalitas dan integritas dan saya tidak meragukan itu karena saya kenal dia. Pak Deson, saya pernah dia dulu dan saya bertemu dengan dia ya waktu di tahanan. Kalau menurut Anda Pak Deson sampai keluar rehabilitasi ini datang dari Presiden Prabowo secara dasar hukumnya sudah tepat meskipun keluarnya setelah vonis disampaikan majelis hakim? Ya, jadi Presiden tentu dalam hal ini punya banyak pertimbangan. Beliau juga tidak ingin mengganggu independensi daripada pengadilan, ya kan? Tetapi kalau kita melihat ini kembali kepada apa yang dikatakan oleh Bang Todung tadi, ya, dalam berusaha itu kan tunduk pada yang namanya business judgment rules, ya. Makanya kita kemudian misalnya di dalam Danantara ada. Jadi orang kalau dalam melaksanakan usaha itu kan tunduk pada yang namanya hukum bisnis, ya. Jadi kalau saya berusaha dengan Anda misalnya, Anda yang mau beli produk saya atau Anda berusaha dengan saya, tentu Anda kan ingin untung. Kami juga ingin untung, ya kan? Nah, itu mestinya harus KPK paham. Nah, kalau Presiden kemudian sudah 2 kali melakukan ini, maka ini sebenarnya merupakan suatu alert, suatu catatan sehingga bukan saja KPK, aparat penegak hukum semua untuk berhati-hati, khususnya dalam hal untuk melakukan tindakan kepada entity bisnis itu yang BUMN itu supaya berhati-hati. Ini juga bisa menimbulkan distrust kan di tengah-tengah masyarakat, di dunia usaha. Ya tadi seperti Bang Todung tadi bilang, siapa yang akan jadi direksi? Ya kan? Kita melihat banyak sekali ya. Saya terus terang secara terbuka, saya juga kapan itu mengkritik itu kemarin ya, tapi walaupun itu sudah lama ya, kasus yang menimpa Burhanuddin Abdullah, mohon maaf ya, sebagai direktur gubernur BI ya, secara ex officio beliau itu tanda tangan, tidak ada mens reanya, coba bayangkan aja. Ya, tapi kan? Kalau kemudian sorry saya potong Pak, kalau kemudian ini diberikan saat masih ada proses untuk banding, saat ada proses untuk kasasi, ada yang muncul juga pendapat ini jangan-jangan melemahkan kerja KPK untuk memberantas korupsi. Anda sependapat nggak kalau ada pandangan begitu Pak Deson? Oh, kami tidak sependapat. Jadi begini loh, hak asasi orang itu kan harus dijamin, ya kan? Kalau tunggu sampai kasasi itu 3-4 tahun ke depan, bagaimana beliau yang sudah dapat di dalam tahanan? Apalagi kan kalau kita lihat fakta persidangan itu kemudian ada dissenting kan? Ada dissenting itu, ya, sehingga ini menjadi suatu tanda tanya. Ya. Dan kembali ya, saya sebagai anggota Komisi 3 DPR ini juga memberikan suatu perhatian khususnya kepada aparat penegak hukum untuk berhati-hati, jangan gegabah, ya. Kenapa? Kerugian negara ini kadang-kadang kan ditentukan di atas kertas. Coba bayangkan aja, ya, hitung sini, hitung sana, kemudian ada kerugian negara tanpa melihat suatu fakta sesungguhnya di situ, ya. Seharusnya begini, kalau yang tadi Bang Todung sampaikan itu, ya, sebelum diakuisisi kan pasti ada namanya RUPS. Sebelum RUPS tentu ada penilaian, ada sebuah, dan itu kan tidak dikerjakan oleh direktur utama, tetapi ada lembaga-lembaga tertentu. Nah, kalau itu semua sudah sesuai prosedur dan sudah diambil suatu tindakan, ya namanya bisnis itu kan pasti rugi atau untung.
nggak ada bisnis untuk pulang pokok kan? Baik, Kalau kita oke. bisnis pulang pokok ya lembaga sosial kan? Kira-kira demikian. Oke, Pak Todung, kalau kemudian sudah ada rehabilitasi seperti ini, maka secara prinsipil Ira ini bisa langsung bebas atau ada prosedur lain dulu yang harus dilewati? Ya, itu kan ada dalil ya dalam hukum ya. Justice delay, justice denied. Ya. Jadi keadilan yang ditunda itu adalah penolakan terhadap keadilan. Jadi ya seharusnya ya dia sudah harus bebas dan dia bisa kembali mengerjakan tugasnya seperti sedia kala. Nah, itu yang mesti dilakukan. Kalau misalnya kita nanti bilang, oh ini ada prosedur yang mesti ditempuh, mesti ada begini-begini segala macam. Menurut saya itu yang disebut justice delay, justice denied itu. Jadi ini ya tidak sesuai dengan apa ya cita rasa keadilan itu sendiri. Bayangkan ya, dia kan sudah ditahan beberapa bulan ya di rumah tahanan KPK. Nah, dia mendapat kepres rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Ya seharusnya itu dilaksanakan ya langsung, tidak usah menunda-nunda. Jadi ya ini prinsipnya, karena pengadilan itu juga akan harus cepat, murah dan sederhana. Keadilan juga pasti begitu. Ketika sudah ada Presiden mengeluarkan kepres rehabilitasi yang merupakan hak prerogatifnya dia, ya mesti dilaksanakan. Hukum itu tidak boleh menyusahkan orang. Ya. Nah, kalau ada dua hukum yang berbeda, ini kita belajar pidana dulu di Fakultas Hukum. Ya, satu yang hukumannya berat, satu yang lebih ringan, yang diperlakukan itu hukum yang lebih ringan, bukan hukum yang lebih berat. Nah, dalam hal ini kita bicara mengenai hak asasi manusia loh. Baik. Kebebasan dia. Nah, jangan ditunda-tunda. Saya minta kepada KPK untuk tidak menunda-nunda. Kalau kemudian, singkat saja, kalau kemudian ada pengampunan seperti ini, efeknya atau dampaknya terhadap tersangka atau terdakwa lain yang menjalani kasus serupa akan bagaimana Pak Todung? Singkat saja. Kita ini banyak anomali hukum nih. Apa ya Pak? Dalam kasus Tom Lembong kan kita melihat bahwa Tom Lembong diberikan abolisi ya oleh Presiden Prabowo ya. Nah, dia tidak terbukti memperkaya diri sendiri dan dia memang tidak melakukan punya mens rea ya membuat satu keputusan yang merugikan keuangan negara. Ya. Jadi menurut saya kalau Tom Lembong sudah diputuskan seperti itu, ya yang lain seharusnya juga tidak diproses lagi, tidak ya dihukum. Kalau menurut saya. Jadi ini anomali ini kita mesti segera hilangkan gitu supaya konsisten. Kalau misalnya satu ya untuk kasus yang sama sudah dibebaskan ya, yang lain ya kecuali ada bukti-bukti yang sangat fundamental yang bertentangan satu dengan yang lain, ya itu kita bisa lihat. Tapi kalau tidak, menurut saya nggak bisa ya. Oke, Pak Deson, Anda juga punya pandangan lain soal anomali ini? Ya kita harus mengakui bahwa memang penegakan hukum kita juga memang ada masalah ya, dan terus terang kita terus memperbaikinya. Nah, saya cuma meminta bahwa aparat penegak hukum bukan KPK saja harus menggunakan momen ini sebagai sign ya, sebagai sign bahwa arah politik hukum kita di bawah Presiden Prabowo adalah agar jangan mempidanakan orang yang tidak bersalah, jangan mengkriminalkan, ya. Apalagi dengan kemudian ada keluar aturan baru, ya, yang berkaitan sama Danantara, itu kan sudah jelas dikatakan itu, ya. Kalau yang berkaitan dengan business judgment rules, semua sudah dikerjakan dengan sesuai prosedur. Ada rules-nya, sebelum ada take over ada rules, sebelum ada rules ada penilaian, ada segala macam. Ya jangan dikriminalkan. Tidak semua kerugian negara itu korupsi. Ya, itu. Tidak semua perbuatan hukum itu kemudian korupsi kalau tidak ada kerugian keuangan negara. Nah, inilah yang harus kita pahami. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, gitu loh, ya. Supaya ini jangan sampai timbul korban-korban yang lain. Kira-kira demikian. Oke, Pak Deson, Pak Todung, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Salam Bang Todung. Sehat selalu, Bang. Sesaat lagi di Kompas Petang, Partai Demokrat pernah membantah keras tudingan relawan Jokowi jika mereka berada di balik isu ijazah palsu. Namun belakangan beberapa politisi Demokrat kembali menyinggung isu itu di forum publik hingga memicu perdebatan baru dengan para pendukung Jokowi. Lengkapnya sebentar lagi.
Beberapa waktu lalu, Partai Demokrat pernah membantah keras tudingan relawan Jokowi jika mereka berada di balik isu ijazah palsu. Namun belakangan, beberapa politisi Demokrat kembali menyinggung isu itu di forum publik hingga memicu perdebatan baru dengan para pendukung Jokowi. Hakim MK dituduh ijazah palsu. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli, nggak kayak yang lain. Kalau kita lihat politiknya ini, ya ujung-ujungnya pertarungan wapres, siapa sih nanti yang menjadi saingannya Gibran jadi wapres. Demokrat lagi-lagi terseret dalam kisruh ijazah Jokowi. Situasi ini terulang kala Beni Kaharman, politisi dari partai milik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, menyindir sikap seseorang yang dituduh memiliki ijazah palsu namun enggan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Ini berbeda dengan sikap Hakim MK Arsul Sani. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Tangkap teroris! Tangkap teroris! Pernyataan Beni ini disikapi relawan Jokowi sebagai sebuah tanda tanya besar. Apakah Demokrat memang berada bersama kubu Roy CS yang konsisten menyerang mantan Presiden Jokowi? Saudara-saudara kita, relawan. Apa sih bedanya antara isu ijazah atau kasus ijazah Pak Jokowi dengan Arsul Sani? Ya, di Arsul Sani tidak ada orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang konsisten membenci Pak Jokowi. Tidak ada sekonsisten ini, saya nggak tahu nih. Pak Beni dan Pak Sarif ini masuk aliansi para pembenci ini, saya nggak tahu. Apakah karena itu memberikan komen seperti itu, saya nggak tahu. Namun, tudingan upaya mendowngrade nama besar Jokowi melalui kasus ijazah dibantah anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan. Menurut Syarif, justru di era Presiden Jokowi, Partai Demokrat pernah mengalami upaya perebutan paksa oleh mantan Kepala Staf Presiden Muldoko yang diyakini diketahui Jokowi. Kami tidak pernah memikirkan sejauh itu, bahkan sebaliknya berdasarkan historis, justru kami yang sering menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Kami pernah dibegal, ya. Dan itu yang membegal kami itu ada orang pertama, orang ring satunya Pak Presiden pada saat itu. Dan kami berkeyakinan apa yang dilakukan oleh KSP pada saat itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden. Namun jauh sebelum sindiran Beni Kaharman soal ijazah palsu, tudingan ada orang besar di balik kisruh ijazah pernah diungkapkan relawan Jokowi dari Peradi Bersatu. Kala itu pertama kalinya nama Partai Biru dituding sebagai dalang di balik aksi Roy Suryo CS. Ya, seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Tudingan relawan Jokowi ini pun seakan terkonfirmasi dari pernyataan Jokowi. Kala itu, Jokowi yakin ada orang besar yang mengorkestrasi isu ijazah dan pemakzulan anaknya, Wapres Gibran. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada
orang besar, semua udah tahu lah. Kasih. Sejak laporan pencemaran nama baik Jokowi berproses di Polda Metro Jaya, ke-8 tersangka termasuk Roy Suryo CS kini berstatus dicekal ke luar negeri. Dalam tahap ini, 2 orang di lingkaran Demokrat, yakni Denny Indrayana dan Amir Syamsuddin, kini bertindak sebagai kuasa hukum bagi Roy Suryo. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini, polisi kembali melakukan penyisiran untuk menemukan barang bukti terkait kasus tewasnya Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang 8 bulan lalu. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini setelah tersangka, yakni ayah tiri korban, sudah meninggal dunia? Apakah dihentikan atau masih bisa dilanjutkan? Cynthia Rompas punya diskusinya sebentar lagi. Saudara, hari ini polisi kembali melakukan penyisiran untuk menemukan barang bukti terkait kasus tewasnya Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang 8 bulan lalu. Penyisiran dilakukan di jembatan Cilalai, Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Dalam penyisiran yang dilakukan selama 3 jam ini, tim Reskrim Polres Jakarta Selatan dibantu tim Dokes Mabes Polri dan K9. Polisi kembali menemukan sejumlah barang bukti yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa. Alvaro ditemukan meninggal usai 8 bulan dilaporkan hilang. Dapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati. Untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya dan itu ada aktif, sehingga kami belum ronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Sementara itu, ibu kandung Alvaro mengungkap soal ayah tiri Alvaro yang menjadi tersangka pembunuhan anaknya. Arumi, ibu Alvaro, bilang ayah tiri Alvaro sering ikut mencari keberadaan Alvaro saat hilang. Ibu Alvaro juga bilang jika ayah tiri Alvaro memiliki sosok yang temperamen. Waktu itu di bulan Maret, itu kan kejadian bulan Maret, bulan April baru bisa pulang ke sini. Ya udah, bulan April ke sini itu cari sih. Tetap nyari, dan itu nyari sama pelaku ya. Dia selalu ngikut kemanapun, aktivitas kemanapun nyari tuh, ada informasi dimanapun dia ikut. Iya, Ibu maaf ini. Kita sama-sama aja itu, dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Propam Polres Metro Jakarta Selatan tengah mengusut kematian tersangka pembunuhan bocah Alvaro di ruang konseling Mapolres Metro Jakarta Selatan. Tersangka adalah ayah tiri korban. Propam Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 2 personel yang bertugas menjaga tersangka di ruang konseling. Polisi bilang tersangka disebut tewas bunuh diri saat dititipkan di ruangan tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Lalu bagaimana keberlanjutan kasus ini? Apakah dihentikan atau masih terus dilanjutkan? Mengingat tersangka yaitu ayah tiri korban sudah meninggal dunia. Kita bahas bersama kriminolog UI, Pak Adrianus Meliala. Pak Adrianus, selamat sore. Terima kasih sudah menyelengkan waktu di Kompas Petang. Pak Adrianus, selamat sore. Hari ini polisi kembali melakukan penyisiran di lokasi ditemukannya kerangka yang diduga milik Alvaro ini. Bagaimana kasus ini keberlanjutannya? Apakah akan dihentikan atau tetap bisa dilanjutkan ketika tersangka sudah meninggal dunia? Ya, sesuai dengan KUHAP, maka memang begitu tersangka meninggal dunia, maka kasus bisa dihentikan ya, kasus ditutup gitu. Namun kemudian kalau kita lihat misalnya bahwa
terkait dengan kematian Alvaro itu dikabarkan bahwa ada pihak-pihak lain yang ikut serta membantu, menolong dalam rangka menculik Alvaro, lalu kemudian membuang Alvaro di tepi sungai, ya. Artinya si pelaku dalam hal ini Bapak Tiri Alvaro itu tidak sendirian, maka tentu ada cukup dasar ya untuk kepolisian membuka kasus ini terus, khususnya dalam rangka mengimplikasikan pihak-pihak yang terlibat itu. Ya, dengan kata lain, tersangkanya kemudian lalu mereka tentu bukan tersangka dalam arti menjadi pelaku utama, tapi paling tidak dalam rangka membantu ya, bersama-sama untuk. Nah, itu pasalnya tuh, ya, sehingga kemudian lalu kasus ini bisa dapat dibuka. Demikian. Artinya hanya untuk menelusuri tersangka yang pihak yang membantu. Lalu apakah wajar ketika kasus ini harus dihentikan, namun di sisi lain penyelidikan sebenarnya belum selesai, konstruksinya juga belum selesai? Ya begitu pertama begitu kata KUHAP ya. Yang kedua, ya kalaupun dilakukan penyelidikan kan sebetulnya ujung-ujungnya kan juga nanti pada tersangka. Nah, tersangkanya sudah meninggal kan. Jadi kan logika hukumnya kan adalah bahwa nanti pada ujungnya akan meminta pertanggungjawaban pidana dari tersangka begitu. Nah, tersangkanya udah meninggal. Jadi dengan kata lain, untuk apa dilakukan kalau toh si pelaku sudah meninggal dunia? Mungkin begitu logikanya. Ini kan kematian tersangka saat berada di ruang konseling Polres Jakarta Selatan, artinya berada di bawah pengawasan kepolisian. Lalu apa yang bisa Anda lihat di sini? Apakah ini bisa memutus rantai informasi yang bisa diperoleh dari tersangka utama? Jelas ya, dan tentu ini membuat banyak pihak nggak puas ya, paling nggak para pengamat terkait dengan sebetulnya pertama mengapa dia lalu kepikir ya memilih untuk menculik anak dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya marah pada istri, ya kan ada yang lain begitu ya. Kenapa kok malah menculik anak sendiri, anak walaupun tiri ya, betapapun dia katanya sayang pada Alvaro begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya bagi saya juga belum terlalu jelas tuh bagaimana kemudian Alvaro ini mati, apakah dibunuh atau mungkin sakit ya, atau mungkin dibunuh oleh pihak yang lain lalu kemudian ayahnya ini membantu atau gimana. Kelihatannya pada waktu ditangkap oleh polisi Alvaro ayah tirinya itu mengatakan bahwa dialah yang membunuhnya. Tapi itu amat janggal. Mengapa? Karena biasanya pelaku itu tidak pernah mengimplikasikan diri sendiri, tidak menyatakan bahwa sayalah pelakunya, dan kalaupun ada yang menyatakan begitu maka polisi wajib tidak percaya. Maka dengan kata lain perlu ada pembandingnya. Nah, untuk itu maka perlu untuk melakukan pengejaran ya terhadap pihak yang lain yang membantu si bapak tirinya ini untuk membuang jenazah Alvaro, karena dengan begitu menjadi jelas apa sih yang terjadi sebetulnya, apakah betul bapak tirinya yang membunuh dan seterusnya. Jika Anda menyebut ada kejanggalan saat memberikan pernyataan ataupun keterangan kepada polisi dari pihak tersangka, lalu Anda melihatnya ada kejanggalan tidak dengan kematian tersangka ini? Ya, jadi saya kira si pelaku ini memang sudah nothing tulus ya, sudah kehilangan istri, kehilangan anak, ditersangkakan pula, dengan kata lain perbuatannya diketahui, maka dia mungkin berpikir ya untuk apa lagi saya hidup, maka kemudian lalu dalam kesempatan pertama dia lalu mengambil apalah begitu ya untuk kemudian gantung diri. Jadi saya pikir janggalnya di situ, dari segi bahwa dia lalu kemudian seperti bersedia juga lalu menanggung beban, menyatakan bahwa dialah pelakunya. Ya, sekali lagi ya, kita perlu pembanding atau perlu data lain untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu sebagai benar. Demikian. Oke, tapi begini Pak Adrianus, ketika seorang tersangka di bawah pengawasan polisi meninggal dunia, apa saja yang harus diberikan ataupun dibuktikan kepada polisi, kepada publik bahwa yang bersangkutan betul meninggal dunia dan tidak ada dugaan foul play? Maksudnya foul play itu apa? Maksudnya ketika berada di bawah tekanan dari pihak penyidik. Ya, saya kira bagus itu pertanyaannya, karena jelas-jelas bahwa ketika seseorang berada dalam kendali polisi, maka boleh dikatakan bahwa sebagian dari hak asasinya sudah mulai hilang gitu ya, dan seluruhnya itu berada di bawah kendali polisi. Polisi tidak bisa mengatakan apapun selain daripada bahwa dia yang bertanggung jawab. Betul sekali kalau memang dalam hal ini ada semacam pertanyaan dari masyarakat tentang apa sebetulnya yang terjadi, apakah memang itu gantung diri atau yang lain ya. Saya misalnya mendengar juga dari media bahwa
pemakaman si tersangka ini dilakukan diam-diam. Keluarga tidak tahu, ya tahu-tahunya bahwa si tersangka sudah dikebumikan, dan juga hanya diberi satu versi bahwa dia bunuh diri. Ya, setelah itu kemudian nggak diketahui apakah betul misalnya dengan cara apa dan seterusnya. Jadi saya kira wajar bagi keluarga untuk menuntut informasi itu sebagai bagian akuntabilitas polisi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya juga keberatan tuh kalau kemudian yang dipersalahkan adalah 2 orang yang menjaga di ruang konseling itu. Yang dipropamkan ya. Betul. Kenapa? Karena kalau memakai pendekatan akuntabilitas maka juga pihak yang 1 atau 2 langkah ke atas itu harus tanggung jawab tuh. Dengan kata lain, kalau misalnya dia adalah 2 orang itu adalah brigadir, maka tentu aibtunya ya atau ibtunya itu harus tanggung jawab tuh. Jangan kemudian lalu para perwiranya kemudian lalu lepas tangan. Demikian. Artinya harus setransparan apa penyidik polisi tidak hanya menuntaskan kasus kematian Alvaro, tapi di sisi lain kita mempunyai kasus baru, yakni penyebab dari kematian tersangka ayah tiri Alvaro ini. Ya saya kira semakin terang semakin baik ya. Kecuali khususnya ketika polisi sendiri memang tidak ada yang disembunyikan, dengan kata lain bahwa memang si pelaku adalah melakukan bunuh diri gitu ya. Tapi kalau kemudian betul seperti yang tadi Mbak katakan bahwa dia mati karena disiksa misalnya, maka ya menjadi cukup wajar kalau kemudian ada yang disembunyikan. Nah, moga-moga tidak ya. Maka kalau memang benar pelakunya itu bunuh diri, maka tentu perlu diperlihatkan bunuh diri dengan apa, lalu kemudian di mana lokasinya gitu ya, lalu kenapa kemudian kok buru-buru dikebumikan gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu bentuk pertanggungjawaban polisi kepada publik. Demikian. Oke, tapi gini, kalau dari sudut pandang kriminolog, tanda-tanda apa yang memastikan bahwa seorang tersangka ini betul karena bunuh diri atau mungkin ada hal lain? Ya biasanya kalau bunuh diri itu ada beberapa tanda-tanda tubuh ya. Misalnya keluar feses, keluar kencing, ya, itu 2 itu harus ada tuh, gitu ya. Nah kalau kemudian nggak ada, maksudnya dia sudah meninggal sebelum kemudian tergantung, maka 2 hal tersebut itu kemudian tidak keluar tuh. Makanya sekali lagi apakah dalam hal ini itu ada dan sempat diadakan pemeriksaan otopsi misalnya, nah saya kira enggak ya. Namun itulah ciri-ciri tubuh ketika bicara mengenai orang yang bunuh diri melalui digantung. Demikian. Oke, artinya hasil otopsi dari tersangka juga mungkin perlu disampaikan kepada publik untuk memastikan kasus ini. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Adrianus. Selamat sore, terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar lelang barang-barang rampasan hasil tindak pidana korupsi. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar lelang barang-barang rampasan hasil tindak pidana korupsi. Setidaknya 176 aset dari 33 perkara dilelang untuk masyarakat. Total nilai limit aset yang dilelang mencapai 289 miliar rupiah, didominasi barang bergerak dan tidak bergerak. Masyarakat bisa mengikuti lelang ini dengan mendaftar via situs lelang.go.id. Amplop itu adalah 289 miliar 580 juta 80.900 rupiah. Kebanyakan memang adalah dari barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak itu jenisnya apa? Seperti rumah, apartemen, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk barang bergerak sebanyak 73 lot terdiri dari kendaraan, ada tas mewah, sepatu, sandal mewah, kemudian emas, perhiasan, ada robot juga, kemudian ada barang bukti elektronik. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar lelang barang-barang hasil rampasan hasil tindak pidana korupsi. Dan agenda lelang ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2025 mendatang. Dan di belakang saya ini sudah ada beberapa sejumlah barang yang nantinya juga akan dilelang pada sampai dengan 9 Desember 2025 nanti. Ada beberapa unit mobil dengan kisaran harga mulai dari 100 juta sampai
sampai dengan 800 juta dan juga ada 2 sepeda road bike dengan harga 10 juta sampai 30 juta. Namun saudara, ada satu barang yang menarik perhatian saya karena barang ini merupakan barang yang nilainya paling tinggi, yaitu satu unit mobil Lexus Type L X570 berwarna putih ini. Untuk mekanisme bagaimana cara peserta yang ingin mengikuti lelang ini, tadi saya sempat berbicara dengan Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukolo, mengatakan bahwa saudara hanya perlu mendaftarkan diri lewat lelang.go.id, yang dimana semua pendaftaran dan proses pendaftaran lelang ini semuanya secara online atau daring, dan persyaratan yang harus disiapkan hanya perlu KTP, NPWP, dan juga buku tabungan atau nomor rekening. Jadi mudah sekali. Nah, dan untuk penutupan lelangnya nanti akan pada tanggal 9 Desember 2025. Dan KPK berharap dengan adanya lelang ini masyarakat dapat melibatkan diri lagi untuk mendukung gerakan anti korupsi sedunia, karena dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti lelang ini, semakin besar pula nilai pengembalian aset yang dapat dikembalikan ke kas negara. Medina Andes, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kita ke informasi lain. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menolak melepaskan jabatan Ketua Umum PBNU meski telah keluar surat edaran soal statusnya yang tidak lagi menjabat posisi tersebut. Menurut Gus Yahya, surat edaran tersebut tidak memenuhi standar NU, yakni tanpa tanda tangan 4 orang dari unsur Syuriah dan Tanfikiyah, sehingga surat edaran yang berisi pemberhentian itu tak bisa disahkan. Ia pun menegaskan tidak bisa dimundurkan kecuali lewat forum muktamar. Nah, kenapa tidak sah? Ini. Pertama, karena surat itu tidak memenuhi standar administrasi NU yang sudah diatur di dalam satu set aturan di lingkungan NU, yaitu bahwa surat edaran itu tidak ditandatangani oleh 4 orang dari unsur Suriah dan Tanfikiyah. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur. Saya menyatakan tidak akan mundur, dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Saudara, harian Kompas kembali menggelar Kompas 100 CEO Forum dengan mengusung tema menavigasi arah dan menelisik strategi ketahanan Indonesia di tengah gejolak global. Forum ke-16 ini digelar di AISBSD Tangerang, Banten. Forum dihadiri CEO Kompas Gramedia Lilik Utama. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hadir seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Forum ini mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menelisik arah kebijakan, menakar efektivitas strategi yang telah dijalankan, dan merumuskan langkah kolektif untuk memastikan Indonesia tetap tangguh dan berdikari di tengah perlambatan ekonomi global. Visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta pihak manapun yang punya niat baik untuk membangun dan mensejahterakan bangsa ini. Dalam forum hari ini, kita juga akan mendengarkan implementasi maupun rencana-rencana ke depan dari para pejabat negara, anggota Kabinet Merah Putih. Dari misi-misi astacita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang nanti akan dipaparkan, kita pelaku usaha, rekan-rekan CEO sekalian, mungkin dapat memilah dan memilih untuk kelak dapat ikut berkontribusi nyata. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara. BPBD Sumut mencatat hingga Rabu sore 13 orang dilaporkan meninggal dunia.
bantuannya Bapak Ibu, perumahan di depan Matauli. Video amatir ini merekam banjir bandang yang menerjang perumahan Matauli di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Selasa kemarin. Tampak sejumlah bangunan dan kendaraan warga yang tertimbun material lumpur. Bahkan sejumlah kendaraan nyaris terbawa arus banjir bandang. BPBD Sumut mencatat hingga Rabu sore 13 orang dilaporkan meninggal dunia. 9 korban di Tapanuli Selatan, 4 di Tapanuli Tengah. Dan sekian Kompas Petang untuk kali ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Sintia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh